Kekuatan menerima, kunci kedamaian batin yang luar biasa. Pernah nggak para sedulur merasa hidup ini rasanya abot, pikiran terus gelisah, dan seolah-olah dunia itu menentang panjenengan? Apa jadinya kalau Pak Lang bilang, rahasia hidup sukses dan damai itu bukan tentang mengubah dunia luar loh, tetapi mengubah hubungan panjenengan dengan kenyataan atau realitas saat ini. Nah, di video ini Pak Lang akan membahas kekuatan penerimaan atau the power of acceptance yang isinya tentang cara mengubah penerimaan menjadi energi yang membawa kedamaian sejati dan membuka pintu menuju hidup yang lebih baik. Panjenengan bertanya, apa itu kekuatan menerima, Pak Lang? Apa itu the power of acceptance? Kekuatan menerima atau acceptance bukan berarti menyerah ya, bukan berarti menyerah, pasrah, bongkoan, ya, atau mengalah pada situasi yang sebenarnya situasi salah, bukan itu. Sebaliknya, menerima adalah pengakuan sadar terhadap realitas saat ini, mengakui bahwa masalah itu ada, bahwa kesulitan itu ada, dan kita tidak melawannya. Nah, saat kita menolak, kita itu justru menghabiskan energi. Ya, energi untuk melawan itu luar biasa melelahkan. Kemudian saat kita menolak, kita membiarkan emosi negatif menguasai kita. Nggih mboten? Kan kita hawanya cuma nesu, stres, muring-muring, walah, wis ora karuan ya. Kemudian saat kita menolak kenyataan, kita juga memperlambat aliran peluang dan inspirasi. Peluang-peluang dan inspirasi malah terblok semua. Namun sebaliknya, kalau kita accept atau menerima, kita mengakui apa adanya terhadap suatu peristiwa yang tidak enak, tanpa menghakimi. Ya memang aku kehilangan bojoku misalnya, aku memang kehilangan uang misalnya, aku memang kehilangan hartaku, aku memang kehilangan hartaku. Ini terjadi pada teman-teman yang kemarin kena musibah di Sumatera itu ya. Menerima berarti juga menyadari bahwa segala pengalaman adalah guru. Jadi nggak menghakimi, pengalaman ya pengalaman. Dan kemudian menerima itu juga membuka ruang untuk pikiran-pikiran bijak dan akhirnya juga tindakan-tindakan yang bijak dan tepat. Seperti dikatakan oleh seorang filsuf modern namanya Pak Eckhart Tolle. Dia menulis buku yang sangat terkenal yaitu The Power of Now. Dia mengatakan begini, whatever you accept completely will take you to peace. Artinya, apapun itu yang kamu terima secara lengkap, secara utuh, akan membawa padamu pada kedamaian. Ini yang diajarkan oleh para filsuf tentang kesadaran. Kalau panjenengan stres, terima aja itu. Maka panjenengan justru akan merasa damai sekali. Kalau panjenengan punya masalah berat sekali, terimalah itu. Maka panjenengan akan sampai suatu titik, panjenengan merasa damai sekali. Damai yang tidak bisa dijelaskan. Luar biasa kan? Nah, mari sekarang kita belajar tentang makna penerimaan dalam kehidupan ini. Ini hanya untuk menegaskan bahwa penerimaan adalah jalan pasti menuju kedamaian batin. Di tengah dunia yang berolah ini, kalau panjenengan biasa menerima, panjenengan merasa damai. Tanpa penerimaan, apa yang terjadi? Pikiran terus-menerus menolak kenyataan, hidup terasa stres dan penuh kecemasan, dan keberhasilan-keberhasilan terasa jauh karena energi panjenengan tersedot untuk melawan kesulitan-kesulitan itu. Namun, kalau panjenengan menerima, panjenengan bisa melihat situasi dengan lebih jelas lagi. Panjenengan juga bisa mengambil keputusan dengan keadaan sadar, bukan dengan emosi. Dan energi panjenengan tersalurkan ke hal-hal yang produktif, bukan terhambur sia-sia ya. Ini bukan sekedar filosofi para sedulur, tetapi ini merupakan strategi praktis untuk hidup yang berkemenangan dan damai. Pak Lang bisa perjelas tentang manfaat dari kekuatan menerima ini. Yang pertama, panjenengan akan merasakan kedamaian batin. Saat menerima apa adanya, gelisah akan berkurang. Pikiran jadi tenang dan hati pun lega. Peristiwa apapun itu yang orang bilang negatif itu. Yang kedua, clarity atau kejelasan dalam tindakan. Menerima realita berarti memberi ruang untuk solusi yang nyata. Bukan reaksi-reaksi yang impulsif ya, sekonyong-konyong, sumbu pendek, bukan. Tetapi panjenengan akan berada pada kejelasan. Yang ketiga, keberhasilan-keberhasilan akan lebih cepat datangnya. Kenapa? Karena energi tidak terbuang sia-sia untuk menolak atau melawan kenyataan yang panjenengan tidak suka itu.
Akhirnya panjenengan bisa fokus pada langkah-langkah nyata yang konstruktif. Dan berikutnya, adanya pertumbuhan emosional dan spiritual. Penerimaan prosedur membuat panjenengan lebih fleksibel, lebih bijak, dan siap menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Nah, untuk memperjelas supaya panjenengan paham, Pak Lang akan berikan contoh praktis. Bayangkan saja seseorang yang menghadapi pemotongan gaji mendadak. Pemotongan gaji mendadak padahal dia orang miskin lagi. Kalau orang kaya dipotong, dia masih punya uang. Ini pemotongan gaji kepada orang miskin dan mendadak lagi. Bayangkan itu terjadi pada panjenengan. Bagaimana reaksi panjenengan? Reaksi umum kan frustrasi, marah, panik, ngamuk, ya, banting piring, ngobong motor, ngobong pabrik, bosnya digoleki, gebuki, ya kan? Nah, jika terus menolak kenyataan seperti ini, maka yang terjadi apa? Stresnya meningkat kan? Kemudian keputusan-keputusan yang diambil cenderung keputusan buruk. Nah, kalau sudah demikian, peluang-peluang baru yang positif akan terlewatkan, tidak akan masuk dalam radar perhatian panjenengan. Tetapi bila orang seperti ini memiliki kemampuan, kekuatan menerima ini dengan baik, maka dia akan pertama mengakui situasi. Mengakui itu seperti apa? Ya, dia akan mengatakan ini. Ya, ini yang terjadi. Aku akan menerimanya, tidak menolaknya. Kemudian yang kedua, dia akan mengobservasi. Apa yang bisa aku pelajari dari kondisi ini? Yang ketiga, bertindak dari kesadaran, yaitu mencari peluang baru, menyesuaikan pengeluaran, atau meningkatkan skill. Lalu hasilnya seperti apa, Prosedur? Hasilnya adalah pikiran tetap tenang, peluang baru akan muncul lebih jelas, bahkan kondisi keuangan bisa membaik dengan lebih cepat. Karena apa? Karena keputusan diambil dari ketenangan, bukan dari kepanikan. Kemudian contoh yang lain tentang hubungan. Dalam hubungan, konflik adalah hal yang wajar. Tapi konflik yang terus-menerus itu kurang ajar. Orang yang tidak pandai menerima akan cenderung seperti ini. Satu, menyimpan dendam. Gimana? Yang kedua, terjebak dalam emosi-emosi negatif. Tidak tenang, cemas, ya kan, stres, tangi turu aja udah stres, arep terus stres, bahkan dalam tidur pun bisa stres juga. Kemudian yang ketiga, akan menyulitkan dia berkomunikasi karena ada beban. Namun kalau seseorang itu memahami the power of acceptance ini, dia akan melakukan beberapa hal. Satu, mengakui perasaan diri sendiri dan pasangannya. Ya, aku marah, memang aku kecewa, aku menerima bahwa ini yang terjadi. Yang kedua, mengamati situasi tapi tidak menyalahkan. Dia nggak akan menghakimi, yuk gara-gara kamu. Atau menyalahkan diri sendiri, waduh aku menyesal, kenapa aku harus begini. Tidak, dia tidak menyalahkan siapapun. Dia menerima peristiwa itu apa adanya. Dia akan memilih respon yang bijak, komunikasi terbuka, kompromi, memberi ruang. Dan hasilnya apa? Ya hubungan lebih harmonis. Kemudian emosi-emosi negatif tidak mempunyai ruang untuk berkembang, sehingga reaksi-reaksi destruktif tidak terjadi. Berikutnya lagi, kedamaian batin tercipta, membuka ruang munculnya cinta dan pertumbuhan lebih lanjut lagi. Nah, kemudian pertanyaan panjangan, bagaimana Pak Lam memulai praktek penerimaan ini? Yang pertama, sadarilah perlawanan mental. Perhatikan saat panjenengan berkata, ini seharusnya tidak terjadi. Sadari dengan pernyataan itu. Sadari, sadari, sadari. Yang kedua, berhentilah melawan. Caranya gimana? Segera tarik nafas, tahan sebentar, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas lagi, tahan sebentar, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas lagi sebentar, tahan, keluarkan melalui melalui mulut. Tarik nafas lagi sebentar, tahan, keluarkan melalui mulut. Yang ketiga, berpindahlah ke kesadaran baru. Alihkan energi dari menolak menjadi fokus pada langkah-langkah positif. Dari status menolak sebagai kesadaran lama ke fokus pada langkah konstruktif, itu kesadaran baru. Nah, yang keempat, refleksi dan tindakan. Gunakan pertanyaan kunci. Apa yang bisa lakukan dari keadaan ini untuk menciptakan hasil yang terbaik? Lalu jawablah. Dengan latihan rutin seperti ini, Prosedur, penerimaan menjadi kenyataan yang membuka jalan bagi kesuksesan dan kedamaian sejati. Nah, di akhir video ini Pak Lang punya pesan. Ingat ini Prosedur,
Kedamaian sejati dan keberhasilan itu bukan soal memaksa dunia agar sesuai dengan keinginan panjenengan. Tetapi kedamaian itu lahir dari kemampuan menerima kenyataan dan bertindak dari kesadaran. Nah, saat panjenengan menerima, energi tidak terbuang sia-sia, pikiran menjadi jernih, peluang dan inspirasi lebih mudah muncul menghampiri panjenengan. Jadi mulai hari ini tanyakan pada diri sendiri, apakah aku menolak kenyataan atau aku menerima dan bergerak dari kesadaran? Demikian video pendek ini dari Pak Lang untuk pandangan semua. Semoga bermanfaat. Salam seger waras.